Baik, hari ini kita akan membicarakan sekilas ya tentang teknik yang sangat penting dalam penulisan, yaitu teknik parafrasa. Teknik ini akan sangat berguna sekali untuk kalian karena kita akan selalu pakai teknik ini dalam penulisan. Kita juga akan pakai ini tugas-tugas berikutnya. Kita juga akan pakai teknik ini waktu kalian tugas akhir. Jadi ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang teknik parafrasa itu apa? Anyone? Kira-kira apaan, Mbak? Ini parafrasa. Mungkin sambil kita belajar, teman-teman buka KBBI ya. Apa itu parafrasa ya? Jadi nanti FISIP ini sejak semester kemarin sudah menerapkan ini ya, perangkat lunak Mendeley untuk cek plagiarisme. Jadi semuanya akan dilaksanakan secara digital dan ketika kalian dokumennya diproses, naskah kalian diproses oleh Turnitin, itu kalian tidak akan bisa mengelak kalau misalkan itu terkena plagiarisme. Dan hukumannya cukup fatal ya, bisa berdampak ke nilai atau kalau dalam case tertentu, misalkan kalian sudah berkarir ya, kemudian ada orang yang menemukan bahwa ternyata hasil karya kalian itu plagiat, itu bisa berdampak sangat panjang. Termasuk salah satunya adalah bisa sampai pemecatan, bisa sampai penurunan gelar. Jadi ada juga orang yang sudah doktor tapi terkena plagiarisme karena nggak parafrasa, itu gelarnya dicabut. Bahkan untuk extreme case, orang-orang yang sudah menjabat. Dulu ada juga rektor yang menjabat di suatu universitas, kemudian diketahui karyanya plagiat, kemudian dia turunkan karena itu. Bahkan kalau universitas di negara maju, kalau kalian buat tugas dan tugas itu ternyata plagiat, itu kalian hukumannya bisa sampai DO. Cuman di sini belum sampai seketat itu, tapi paling nggak kita udah menuju ke sana. Jadi teknik parafrasa ini sangat penting. Jadi sudah ada yang bisa menjawab kira-kira apa teknik parafrasa? Ya, Mbak. Suatu pengungkapan atau penguraian kembali suatu teks dalam bentuk yang lain atau dengan kata-kata yang lain. Oke, jadi maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya dari apa namanya kayak kita nyari dari artikel tertentu. Terus kayak copy paste, tapi kita tuh menguraikannya tuh dalam bahasa yang lain, dengan kata-kata yang lain. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bukan berarti copy paste juga ya. Kita tetap mencoba untuk memasukkan sesuatu dari artikel lain yang kita baca, tetapi kita tulis kembali dengan kalimat yang berbeda. Dan kalimat yang berbeda itu tidak sesimpel itu. Ini kita bahas satu-satu ya. Ini luar pembelajaran hari ini. Paling enggak kalian bisa jelasin nanti konsep parafrasa itu apa. Gak usah dihafalin ya, karena nggak akan muncul di ujian. Yang muncul adalah tulisan kalian ya. Terus yang kedua, kalian bisa nerapin. Nanti seperti biasa kita praktik di jam terakhir. Materi saya cepat aja. Kemudian yang terakhir, kalian tahu menghindari kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam parafrasa. Itu 3 ini, luar pembelajaran kita ya. Nah, apa itu parafrasa? Nih, tadi udah diungkapin ya, di KBBI ya. Jadi, pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tindakan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Jadi, boleh aja kita ganti kalimatnya. Kita misalkan menggunakan sinonim. Atau kita ubah subjeknya. Atau kita ubah dari kalimat aktif jadi pasif. Ngomong-ngomong sudah tahu belum kalimat aktif itu yang gimana? Saya mengerjakan tugas itu aktif atau pasif? Kalau pasifnya? Oke, tahu ya. Nah itu salah satunya. Tetapi dalam parafrasa itu tekniknya sangat beragam. Bahkan subjeknya pun bisa diganti. Ya, misalkan tadi ya saya mengerjakan tugas, sayanya bisa diganti nggak kira-kira jadi apa? Aku boleh ya, apalagi jadi nama atau mungkin jadi pekerjaan juga boleh. Misalkan mahasiswa mengerjakan tugas ya, tugas dikerjakan mahasiswa. Ini seperti itu. Ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain. Intinya kita boleh ganti teksnya, tapi maknanya harus sama. Dan itu butuh seni. Dan kadang kalau kita pakai sinonim pun, kadang-kadang itu ada kaidah bahasa yang itu bisa berubah makna. Apalagi dalam bahasa itu selalu kita punya, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, itu ada satu kata yang maknanya bisa berbeda.
Contohnya kayak bisa. Bisa itu apa? Dapat atau ya artinya ular itu ya, bisa tuh bisa. Kemudian bahasa Inggris misalkan fine. 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 Fine itu artinya apa? Baik, satunya denda. Ya. Jadi harus diperhatikan kalimat tersebut ya. Kita nanti bahas satu-satu. Nah, ini tadi KBBI ya. Kemudian saya cari di bahasa asing di Oxford atau Cambridge bahasa Inggris itu maknanya apa sih? Paraphrase kalau dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya sama ya. Jadi kita mencoba menulis kembali rewriting a piece of text in your own word. Jadi kata-katanya harus dari kita sendiri. Jadi nggak bisa plagiat itu kalau misalkan kita tetap menggunakan kata yang digunakan orang lain, bukan kalimat dari kita sendiri. Tetapi tetap kita menjaga maknanya. Maknanya nggak boleh berubah. Nanti akan ada banyak praktik yang bisa kita coba ya. By the way, kalau saya ngomong kecepatan tolong di-stop ya. Karena feedbacknya banyak yang ternyata saya ngomong kecepatan. Kemudian parafrasa itu selalu kalimatnya itu paling nggak, walaupun nggak persis, tapi panjangnya sama. Jadi misalkan kalau kalimat aslinya itu adalah 10 kata, maka parafrasanya kurang lebih juga 10 kata. Berbeda dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan, misalkan kita nulis panjang gitu ya, 800 kata lah. Tapi kesimpulannya itu menyimpulkan dari 800 tadi, misalkan menjadi 20 kata. Itu kesimpulan. Tapi kalau parafrasa, jumlahnya kurang lebih sama. Bedanya di situ, ya. Kemudian parafrasa itu bukan hanya mengganti kata atau menggunakan 1-2 sinonim. Ya, tapi dia harus secara kreatif untuk mengubah benar-benar susunan katanya tetapi maknanya masih sama. Itu dia. Jadi maknanya sama, katanya berubah. Paling penting tapi maknanya nggak berubah. Ya, maknanya harus sama. Bisa dimengerti nggak? Saya. Nah, ini beda tadi ya. Kadang-kadang orang bingung juga apa sih bedanya parafrasa sama kesimpulan atau summary. Jadi kalau parafrasa itu ini ya, paling nggak jumlahnya itu sama dalam satu kalimat. Kalau summary atau kesimpulan itu sangat pendek. Beda di situ. Jadi untuk teman-teman juga nanti ketika buat artikel untuk UTS jangan lupa perhatikan ini ya. Ada parafrasanya, ada summary-nya. Jangan sampai nggak ada kesimpulannya. Harus ada kesimpulan terakhir intinya apa? Kalian ngomong panjang lebar seperti itu ya. Sudah mulai nyicil menulis belum sih? Sudah, beberapa sudah. Ada yang belum sama sekali? Nah, pasti ada. Kemudian kalau parafrasa itu pasti lebih detail. Karena apa? Karena tadi jumlahnya hampir sama. Dia bisa lebih detail. Tapi kalau kesimpulan, dia cuman ngomong tentang ide pokoknya atau tesis statementnya seperti apa. Dan dia tidak memberikan contoh atau mengelaborasi apa yang jadi pendapatnya. Jadi dia sangat simpel. Tapi dua-duanya sama. Dua-duanya dua-duanya harus menggunakan kata yang berbeda. Hanya saja parafrasa itu tadi kuncinya ada di panjang kalimatnya tuh kurang lebih sama. Bisa dipahamin nggak sampai sini? Kalau ada yang nggak paham, saya langsung angkat tangan ya. Oke. Nah, untuk apa parafrasa? Yang pasti memproses produksi pengetahuan yang baru ya, dengan menggunakan hasil pengetahuan terdahulu. Kenapa? Kalau kita parafrasa, pasti kita baca dulu kan. Kita nggak mungkin menggunakan, kita tiba-tiba parafrasa tapi kita nggak baca dulu, nggak mungkin. Jadi pasti kita baca dulu dari pengetahuan yang lalu, dari tulisan yang lalu, publikasi yang lalu, kemudian kita ubah struktur kalimatnya, tapi menjaga maknanya, maka kemudian keluar hasil yang merupakan kalimat kita sendiri. Gitu ya. And then, of course, ini yang paling penting, untuk menghindari plagiarisme. Nah, plagiarisme ini sering terjadi karena apa? Karena ternyata, ini temuan saya nih ya, bahkan kakak kelas kalian yang sudah ngambil skripsi, itu banyak yang nggak paham parafrasa. Dan ketika dicek Turnitin, ternyata sampai 30%. Sampai 50%. Saya kemarin, semester lalu, beberapa anak saya tidak luluskan dalam mata kuliah karena plagiarisme mencapai 70-90%. Jadi kalau di Turnitin itu semuanya kena merah semuanya. Karena dia simply copy paste dari sana ya. Tapi anak itu tadi ternyata setelah saya tanya bilangnya gini. Loh, itu saya baca Pak, kemudian saya masukkan. Kan saya baca dulu. Ya baca dulu itu bukan berarti tidak plagiat. Karena kamu tidak mengubah struktur kalimatnya.
Kalimatnya masih sama seperti kalimat yang lain. Itu ya. Sedikit tentang plagiarisme. Kita belum bahas secara spesifik, tapi plagiarisme itu nanti kalau misalkan teman-teman mau cek ke Turnitin atau ke perangkat lunak pengecek plagiarisme, itu saran saya dilakukan sekali. Jangan dilakukan 2 kali. Karena kalau kalian lakukan lebih dari sekali, itu kan datanya masuk ke server. Kalau kalian melakukannya lagi, itu nanti bisa terkena yang namanya self plagiarism atau plagiasi diri sendiri. Jadi kalau kelas saya, biasanya saya mengkoordinir, saya nggak minta teman-teman untuk ngecek sendiri, tetapi kumpulkan jadi satu, kelas saya dalam satu folder, saya yang masukkan ke Turnitin. Jadi biar mengeceknya sekali. Tujuannya untuk itu. Ya, kecuali kalau besok mungkin ada kebijakan dari fakultas yang semua Turnitinnya aksesnya dikasih ke semua anak. Itu baru ini ya, baru saya baru mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Ada juga ditemukan beberapa kecurangan. Kemarin Bu Erna sampai marah sama ada satu mahasiswa yang mau lulus ya. Ketika mengecek ke Turnitin, itu ada teks yang dikurangi. Jadi nggak dikasih full teks. Nah itu kan sebuah kecurangan tuh. Paham nggak maksud saya? Jadi misalkan babnya katakanlah sampai 5. Tapi ternyata babnya ketika dikasih ke fakultas cuma sampai 3 bab misalkan dalam skripsi. Nah itu kecurangan. Hukumannya akan berat kalau seperti itu. Ya. Jadi yang harus dicek di Turnitin itu semua teks harusnya. Kecuali daftar pustaka. Oke ya, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Gimana? Kutipan. Hanya menurut buku ini dalam ini dia mengatakan, nah itu biasanya kan bisa. Nah menurut dalam buku ini itu bisa diparafrasa kan? Menurut penulis misalkan. Berdasarkan tulisan dari ini kan bisa. Kecuali yang pasti nggak boleh diubah katanya itu adalah produk hukum, itu nggak bisa diganti. Misalkan pasal berapa kalian mengutip, pasal itu nggak boleh diganti. Jadi ketika dicek mesin itu saya juga nggak serta-merta menerima hasilnya, tetapi saya cek dulu. Ini yang kena plagiarisme itu apakah memang dia kopas atau memang itu adalah bunyi undang-undang misalkan. Bisa dipahamin nggak? Tetapi ada juga teknik yang namanya direct quotation atau sitasi langsung. Yaitu dia memasukkan hasil sama persis dengan apa yang didapatkan di sumber yang lalu atau hasil wawancara misalkan. Itu ada juga pengecualian seperti itu. Nanti kita pelajari satu-satu. Tapi umumnya kalimat itu harus berubah. Kalau misalkan kalimat itu bukan produk undang-undang. Cukup jelas nggak Mas? Iya, satu lagi ya boleh. Biasanya kan kalau misalnya kita kutip itu, biasanya bentuk tulisannya itu akan dibuat mirip. Kalau misalnya kita mengutip suatu perkataan orang lain. Tapi andai kata kita parafrase itu, apakah aturan tersebut masih berlaku atau tidak? Itu yang namanya saya sebut tadi sebagai direct quotation dalam kutipan miring. Jadi kita udah tahu nih, oh ini direct quotation. Jadi jangan anggap itu sebagai plagiarisme. Tetapi ada beberapa dosen ketika bimbingan itu tidak menghendaki direct quotation. Jadi harus ditulis ulang. Itu tergantung pembimbing Anda. Kalau saya juga dulu pernah punya dosen yang boleh melakukan direct quotation, ada yang nggak boleh. Tergantung nanti ketika bimbingan itu sama siapa. Jadi sebaiknya itu juga ditanya. Yang paling jelas ketika melakukan direct quotation, ngomong-ngomong sudah paham nggak maksudnya direct quotation? Udah paham ya? Itu teman-teman harus benar-benar ingat dan benar-benar mencatat ya. Itu mengambilnya dari tahun berapa dan halaman berapa. Karena direct quotation itu harus dipertanggungjawabkan juga. Cukup menjawab nggak tadi? Cukup ya. Tapi yang kita pakai dalam artikel opini, saya kira opini itu artikelnya sangat sedikit. Jadi untuk tugas saya jangan pakai direct quotation. Kecuali mengutip undang-undang. Atau mengutip peraturan. Atau mengutip naskah RUU misalkan. Omnibus Law misalkan lagi rame ya. Itu kita nggak boleh mengubah katanya. Gitu ya. Oke, ini beberapa teknik parafrasa saya ngambil dari Western University Sydney. Yang pertama, tipsnya, kalian harus paham dulu teks aslinya sebelum kalian memparafrasa. Jadi jangan melakukan parafrasa terhadap suatu kalimat yang kalian nggak tahu maknanya. Jadi harus paham dulu, ya. Jadi jangan asal mengutip atau mengubah katanya, harus paham dulu maknanya. Yang kedua,
Walau Anda tidak bisa menghafal kalimat secara persis ya, paling enggak coba tangkap intinya apa. Nah, kalau kalian udah melihat intinya itu apa, kalian bisa menulisnya langsung di dalam teks. Kalau saya pribadi ketika menulis ya, usahakan ketika kalian membaca, itu selesaikan baca dulu. Itu kalau saya ya, tapi setiap orang mungkin berbeda. Saya baca dulu, saya pahamin dulu, baru saya nulis. Karena kemungkinan kalau misalkan kita nulis sambil membaca, misalkan kita dalam komputer itu buka dua file ya. Ini teks aslinya, ini tulisan kita. Biasanya kecenderungan kalimatnya untuk sama itu tinggi. Tetapi kalau kita baca dulu, kita selesaikan maknanya, kita pahami maknanya dulu, kemudian kita nulis tanpa membuka teks aslinya, biasanya kalimatnya akan sangat berbeda. Tapi tiap orang itu mungkin cara belajarnya berbeda-beda ya. Jadi saya nggak mewajibkan, tapi ngasih tips aja kayak gitu ya. Kemudian dalam konteks artikel ilmiah, cobalah untuk tangkap pernyataan tesisnya. Intinya apa sih kalian baca dari satu tulisan itu? Dari opini, dari jurnal, itu intinya apa? Karena kadang kita baca ini ya, misalkan kita baca satu teks jurnal ya. Selama TPI sudah berapa orang yang pernah baca jurnal sampai selesai? Cobalah baca ya. Katakanlah satu jurnal itu ada 20 halaman nih. Mungkin dari 20 halaman ini ketika kalian kutip, itu cuma dari 10 kata. Tapi intinya ya 10 sampai 20 lah ya. Tapi nggak harus persis sih. Jadi kadang kita baca segitu banyak, itu intinya apa? Jadi emang ada seninya kayak gitu ya. Ada seni ketika kita suruh baca, oke intinya apa? Itu kalian jelaskan dengan kalimat sesingkat-singkat mungkin, sejelas mungkin. Oke, lanjut. Kemudian ketika mengutip menggunakan parafrasa, ini nggak harus dilakukan di artikel opini, nggak harus ya saya bilang, karena artikel opini nggak harus melakukan citasi ya. Tapi kalau kalian bikin esai akademik, kalian bikin tugas akhir, itu kalian harus paling nggak hafal namanya, hafal halamannya, hafal tahunnya. Saran saya catat. Nanti di pertemuan pertama setelah UTS, nanti saya minta tolong sama Mas Faiz untuk nyari kelas bareng, karena kita akan belajar software yang namanya Mendeley. Jadi saya nggak menyarankan kalian untuk menghafal dalam kepala karena pasti lupa ya. Tapi kita pakai software, gimana caranya kita bisa ngutip secara sistematis. Nyari kelas ya. Jadi untuk pertemuan setelah UTS, nggak tahu tanggal berapa tuh. Nah, nyari satu kelas yang besar, semua orang bawa laptop. Nanti saya suruh install dulu sebelum datang. Terus kalian kalau bisa, karena di setahu saya di fakultas ini colokannya juga dikit, bawa colokan bagi yang punya. Mungkin kelasnya akan kita bisa 2 pertemuan tuh, karena panjang, belajar software itu butuh waktu ya. Nanti kita janjian sama kelas E1 kapan ininya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini teknik juga berbeda, tapi sebenarnya intinya sama ya. Yang pertama, tahu sources-nya dulu. Jadi misalkan gini, sudah pernah baca teori besar belum ya? Maksudnya teori dari seorang filsuf misalkan. Teori dari tahun yang lama tetapi itu masih relevan seperti sekarang sama di era ini. Misalkan baca tulisan Adam Smith ya, tulisannya Karl Marx, John Locke ya, filosof besar yang saya kira itu disebut sebagai green theory ya. Jadi teori yang sampai sekarang masih dipakai, tetapi itu mengalami perkembangan. Jadi yang pertama, acknowledge sources itu maksudnya apa? Jadi kita harus tahu apakah yang kita kutip itu adalah naskah kontemporer ya. Maksudnya naskahnya itu diproduksi sekarang. Jadi sampai sekarang pun pasti masih banyak orang yang menulis terkait, misalkan menulis tentang Karl Marx ya, menulis soal Michel Foucault atau filsuf-filsuf lain. Itu kan bukan dari sumber aslinya. Paham nggak maksud saya? Tapi dia penulis yang mempelajari teori klasik ya, teori di masa lampau yang lebih lama itu seperti apa. Nah itu kita harus paham bahwa naskah kontemporer ini pastilah juga akan berbeda dengan aslinya. Jadi itulah gunanya untuk ambil acknowledge sources ini. Karena apabila kita menggunakan teori klasik ya, pasti interpretasi setiap orang, tiap zaman tuh juga berbeda. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Ada yang nggak paham?
Nah, jadi pahami source-nya ya. Kemudian cara yang kedua, ubah vokabulernya atau vocabulary-nya. Bisa menggunakan sinonim, bisa menggunakan keyword. Itu kemarin ada satu mahasiswa yang kirim surel ke saya, tanya, "Pak, saya nggak nemu topiknya." Kalau saya sih nggak percaya ya, ilmu sosial itu belum ada yang nulis. Karena kita tidak meneliti planet baru, kita nggak meneliti asteroid baru. Yang kita teliti adalah fenomena sosial. Dan itu pasti ada yang udah pernah nulis. Nah, kuncinya sebenarnya ada di kata kunci, keywordnya. Mungkin keywordnya kalian nggak tahu, sehingga ketika kalian mencari di Google atau mencari di platform lain, saya udah ajarin kemarin di remote text itu kalian nggak ketemu. Jadi pahami keywordnya. Jadi percayalah, ilmu sosial ya, rumpun ilmu sosial humaniora itu pasti ada yang pernah neliti. Nggak mungkin kalau itu nggak ada yang neliti. Hanya saja mungkin era berkembang, zaman berkembang, teknologi berkembang, makanya kita melahirkan perspektif baru. Kita bukan ilmuwan yang meneliti benar-benar baru, itu nggak ada menurut saya. Jadi pasti ada, cuman keywordnya aja kalian nggak tahu, sehingga ketika kalian cari, itu kalian nggak ketemu sumber naskahnya yang ingin dibaca dulu. Bisa dipahamin nggak? Saya. Kemudian mengubah pola variasi dari kalimat. Kalau bahasa Inggris ini saya kira lebih gampang ya. Karena bahasa Inggris itu format kata itu banyak. Ada gerund, ya, ada verb, auxiliary ya. Jadi misalkan kayak developing, itu kan bentuk jadi gerund. Bisa dianggap gerund, bisa dianggap apa itu namanya? Continuous ya. Present continuous ya. Verb ing, kadang-kadang disebut sebagai verb ing. Itu nanti kita belajar satu-satu ya. Kemudian change order of ideas. Misalkan ide kalimat 1 dan 2, tapi kita ubah. Jadi inti di kalimat 2 ditaruh dulu, baru kalimat 1. Nanti ada contohnya, secara spesifik. Jadi mengubah urutan idenya, tetapi tidak mengubah maknanya. Nah, seninya ada di situ. Nanti spesifiknya akan ada contoh. Kemudian ini yang juga bisa dipakai ya. Jadi kalau mengubah kalimat pasif jadi aktif ya. Kalau ini mainan kata. Misalkan mengubah kata kerja jadi kata benda. Mengubah kalimat kata kerja jadi kata sifat misalkan. Misalkan konektivitas itu kata apa tuh? Kata benda. Kenapa? Nanti harus paham ya. Bawa bacaan nggak hari ini? Nggak bacaan nggak? Coba mungkin bisa sambil buka bacaan ya. Nanti kita kan praktek juga ya. Penulisan misalkan. Penulisan kata apa? Kata benda. Kata kerjanya? Kata sifatnya? Tertulis. Sains misalkan. Apa itu? Sains. Kata apa? Kata benda ya. Kata kerja, kata sifatnya? Scientific. Nah, itu harus paham. Jadi kuncinya untuk menulis itu tadi ya. Kan harus paham itu bentuk katanya itu apa. Ya. Apalagi yang di sekitar kita aja lah. Coba dalam bahasa Inggris ya. Coba misalkan ini, konkret kata apa? Kata sifat ya. Sentences kata benda. Oke. Kalau change kata kerja. Oke, kalian paham intinya ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, kalau bahasa Inggris dia ada lebih jelas ada adverbnya atau keterangan ya. Misalkan tadi ada science ya, jadi scientific. Kalau adverb jadi scientifically. Nah, yang ada lilinya itu adverb ya. Timely ya, effectively, efficiently itu semuanya adverb. Diajarin nggak waktu SMA dulu? Disuruh ngapain grammar ya? Tapi nggak disuruh nulis ya, pantesan ya. Nggak paham, oke?
Nah, ini saya baru masukkan yang bahasa Inggris ya, nanti yang bahasa Indonesia bisa dicari juga. Jadi misalkan ini nih. Kita harus tahu kapan kita mengekspresikan sesuatu secara netral, kapan kita melakukan misalkan pilihan kata kerja yang sifatnya itu memposisikan keberpihakan kita ada di mana. Misalkan yang kata yang netral, jadi ekspresi netral itu adalah sesuatu yang dia itu bukan kata-katanya sendiri, tetapi dia ngambil dari orang lain sehingga dia menampakkan kalimat itu menjadi sesuatu yang ini dikatakan oleh orang bukan saya. Contohnya apa? Ini. According to Smith misalkan, atau dalam bahasa Indonesia menurut Smith, koma. Nah, jadi kalimat seterusnya itu bukan kata-kata kita tapi kata-kata Smith. Itu ya. Kemudian note ya, ini beberapa kata kerja. Misalkan bisa juga nggak harus according to Smith. Tapi bisa juga parafrasanya berbeda. Kita pakai misalkan describe. Smith describes bla 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 bla. Jadi nggak harus monoton. Jadi jangan sampai kita nulis juga monoton ya. Menurut semuanya sama semua. Itu harus bisa ganti variasi. Seninya ada di situ. Apalagi ya. Nah ini juga ada jadi mendeskripsikan itu kan hanya satu kata kerja. Tetapi bisa juga kata-kata yang lain, misalkan define, ya, discuss. Mananya yang mananya nggak ini ya. Jadi kalau kalian buka di kamus mungkin maknanya beda, tapi ketika ditulis Smith discusses bla bla bla, Smith describe bla 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 itu bisa berbeda. Jadi hati-hati memakai kata ini, tapi dia bisa digunakan dalam konteks kalimat yang sama. Ya. Nah, kalau misalkan posisi author pertama atau penulis pertama, misalnya ini. Argue. I argue that bla 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 bla. Kalau ada kata I di situ, berarti itu adalah argumen dari sendiri. Nah, ini yang saya pahami, saya sering baca di literatur, orang Indonesia itu suka inferior. Kalau nulis jarang banget pakai kata saya. Kalau saya suka pakai kata saya, karena itu lebih jelas terkait sikap atau opini yang akan saya berikan. Jadi kalau saya baca misalnya orang-orang Indonesia itu relatif sering pakai subjeknya diganti penulis. Penulis menjelaskan, tapi maksudnya itu dia. Nah, mungkin Anda maknanya rendah, tapi kalau menurut saya itu inferior. Agak nggak pede dengan kalimatnya sendiri. Tapi terserah. Tapi saya nggak melarang, justru saya mengencourage kalian, mendorong kalian untuk menggunakan kata saya. Karena apa? Karena opini itu tentang kalian, bukan tentang orang lain. Jadi nggak masalah pakai kata saya. Kecuali kalau nulisnya bareng, pakai kata kami, ya. Nah ini ya, dia bisa ini ya. Jadi ada kata-kata yang sifatnya itu sangat menjelaskan posisi yang cukup jelas dalam sebuah kalimat. Misalkan dalam bahasa Inggris ada doubt. Doubt itu artinya apa? Meragukan ya. Saya meragukan bahwa bla 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 bla. Intinya apa? Udah pasti nggak setuju. Jadi cukup jelas posisi kita. Saya nggak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh presiden, misalnya, kebijakan oleh gubernur. Nah, itu cukup jelas posisinya. Ya. Apalagi? Ini juga saya recommend atau bahasa Indonesianya merekomendasikan. Nah, kalau pakai kata merekomendasikan, I recommend bla 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 bla, artinya apa? Menyetujui sesuatu kan. Nah, jadi posisinya cukup jelas. Ya. Ini juga cukup keras nih, reject. Nah, dalam jurnal seringkali ya, I reject the author's view. Jadi dia memberikan argumen bahwa dia nggak setuju sama penulis yang sebelumnya. Nggak masalah pakai reject. Tapi kalau orang Indonesia kalau nulis kadang-kadang malu-malu ya. Jadi nggak jelas posisimu di mana. Jadi nggak apa-apa pakai Anda menggunakan kata-kata yang lebih strong, tetapi kalian harus benar-benar yakin dengan apa yang kalian tuliskan. Ya. Menurut saya itu lebih jelas ya. Kalau kita nggak, kita selalu pakai penulis ya. Menurut saya kurang percaya diri itu. Ini kalau mengindikasikan dia punya posisi tapi masih ragu. Contohnya apa? Contohnya ini misalkan I assume. Artinya apa?
Saya mengasumsikan, jadi dia punya keperbiakan, tetapi posisinya tuh dia ragu-ragu. Dia nggak pakai argue. Beda loh, argue sama assume. Tahu nggak bedanya di mana? Saya berargumen atau saya mengasumsikan, bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah, dia berargumen itu sifatnya dia lebih yakin. Saya berargumen bahwa, nah, tapi kalau saya mengasumsikan bahwa, jadi ada posisi yang dia tuh berpihak pada sesuatu, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin ya. Bisa juga misalkan consider. Consider apa dalam bahasa Indonesia? Mempertimbangkan. Saya mempertimbangkan, dia bukan saya yakin ya, tapi saya mempertimbangkan. Berarti kan ada pemikiran yang mungkin dia tuh masih mempertimbangkan ya, bisa setuju, bisa tidak, atau mungkin di tengah-tengah, gitu ya. Cukup jelas gak ini menurut teman-teman nih? Nah, ya. Nah, ini untuk sesuatu yang misalnya ketika ada tabel, misalkan demonstrate, explain, illustrate, indicate, show, present, ya. Misalkan kita menggunakan tabel, di bawahnya bisa ditulis the table shows, ya. Tabel tersebut menjelaskan atau menunjukkan, the table indicates, tabel depicts, the table illustrates, banyak. Jadi kalau kita semakin baca, dulu kalau pertama kali saya belajar, terutama bahasa asing ya, setiap saya baca, saya nggak ngerti, itu saya tulis kalimatnya di dalam buku yang lain. Terus saya cari kalimat bentuk-bentuk kata-katanya. Misalkan ini, demonstrate. Demonstrate kata apa? Kata kerja kan? Mendemonstrasikan. Kalau kata bendanya, demonstration ya. Explain jadi explanation, illustration, indication, ya. Present, presentation, ya kan? Show. Nah, ada juga dalam bahasa Inggris yang mungkin dulu kalian sempat dengar yang namanya irregular verb, atau kata-kata yang bentuknya sama tapi dia bisa berbeda. Show itu juga kata benda tapi dia juga kata kerja. Ya. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Nah, ini juga hampir sama ya. Cara buat teknik parafrasa. Pakai sinonim boleh. Mengubah bentuk kata boleh. Mengubah struktur sentence boleh. Jadi pasif jadi aktif ya. Atau diubah menjadi. Jadi boleh juga. Misalkan ada satu kata nih. Satu kalimat. Kalian parafrasa. Jadi 2 kalimat. Itu juga boleh. Itu tentang seni aja. Seni untuk mengubah kalimat ya. Habis ini nanti latihan ya. Pas terakhir nanti presentasi saya selesai, teman-teman silakan browsing ya, mungkin jurnal atau mungkin buku ya, atau berita yang akuntabel. Kalian coba untuk ngambil satu kalimat, kalian parafrasa, nanti tunjukin ke saya. Kemudian make ideas konkret. Nah, ini gunanya membuat ide kalian jadi konkret. Nah, ini sesuatu yang kalian nggak bisa lakukan sendiri, karena kalian butuh yang namanya penelaahan sejawat atau peer review. Jadi kasihlah ke teman kalian sebelum kalian kirim ke dosen kalian atau kirim ke media. Carilah teman yang mau berkata apa adanya ya. Kamu kasih ke teman kamu. Dia suruh baca, pahamin betul, terus kamu tanya, "Gimana? Lu udah bagus belum?" "Aku nggak ngerti apa yang kamu maksud di sini." "Nggak ngerti." Bilang aja, nggak apa-apa. Itu akan sangat menolong. Mending dikatain teman kamu daripada kalian memberikan ke orang lain ya, yang itu di luar sistem pembelajaran kita. Ngasih ke editor koran kayak, ngasih ke dosen kayak. Kalau dosen yang konsekuensinya mungkin nilai ya. Tapi kalau yang lain mungkin, ini siapa sih? Mahasiswa dari mana nih? Oh, administrasi negara. Ngaco ya, nah, kan nggak enak juga. Nah, kalau saya pribadi nih, saya sama dosen-dosen muda yang lain itu sering ada kumpul ngopi-ngopi lah, atau nongkrong di bawah lah. Kita bawa tulisan atau kita diskusi ya. Mereka bisa jujur ke saya. "Agi, kamu ini mungkin maksudnya kayak gini, tapi untuk saya cara menyampaikan kamu tuh nggak jelas." Itu sering saya digituin. Nggak masalah, itu malah membuat saya jadi lebih baik. Karena saya menganut yang kultur yang namanya kultur feedback culture ya. Jadi orang ngasih tahu kalian ada sesuatu yang kurang, itu diberitahu secara jujur. Tapi bukan bermaksud menghina, tetapi membuat kalian jadi lebih baik.
Itulah kenapa kok saya sering menggunakan fitur feedback dalam aula. Supaya saya tahu, kira-kira kemarin tuh saya nyampein materi, itu nangkep nggak teman-teman? Kalau kalian merasa nggak nangkep, nggak apa-apa, tulis aja. Kecepatan kayak, atau materinya nggak jelas kayak, atau slide-nya ada apanya kayak, terserah. Ya, kita ubah yang seperti itu. Jadi udah nggak zaman lagi dosen tuh merasa yang paling benar. Karena kita akan selalu kalah ya sama yang namanya internet. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada, nah kita coba ya. Belum. Ada hal yang perlu diperhatikan. Apa aja tuh? Nah ini dia. Nggak semua sinonim itu memiliki makna yang seluruhnya sama. Jadi kadang ada makna yang sedikit beda dan konteksnya itu harus diperhatikan. Nanti contoh detailnya ada nih, ya. Kemudian, nah apakah semua kalimat itu harus diganti? Nggak juga. Jangan mengganti kalimat yang sifatnya itu kalian nggak benar-benar paham. Jadi gantilah suatu kalimat yang itu kalian benar-benar paham, yang itu kalian yakin ketika diubah katanya, itu maknanya masih sama. Kemudian, jangan sekali-sekali memparafrasa istilah-istilah yang sangat spesifik, terminologi sangat spesifik. Misalkan kayak makroekonomi, diparafrasi dia apa coba? Ekonomi besar ya. Mungkin orang akan bingung di situ, ya kan? Apa maksud ekonomi besar tuh? Ya. Bahkan kalau saya pribadi, ada terminologi yang itu sifatnya masih ada dalam bahasa Inggris, kalau belum ada pada bahasa Indonesia-nya, itu jangan diganti. Karena mungkin orang nggak familiar dengan itu. Kecuali itu udah makin makin diketahui, muncul di KBBI, ya itu boleh kalian pakai. Misalkan kayak big data. Kemarin ada yang pakai data besar. Apa maksudnya? Maha data misalkan. Itu kan maha itu artinya sesuatu yang lebih ya. Mahasiswa. Jadi kalian tuh mahasiswa, mahanya tuh meaningnya tuh kalian tuh bisa lebih dari sekedar siswa gitu loh. Jangan-jangan nggak paham ya arti kata maha itu apa tuh. Jadi siswa yang serba bisa sebenarnya. Siswa yang lebih daripada sekedar siswa, tapi sama-sama siswanya. Nah, itu harus kalian pahami tuh. Karbohidrat juga. Nah, apalagi kalau jurnal-jurnal dari kedokteran itu jangan ini ya. Jangan diganti istilahnya ya. Karena saya nggak tahu ada nggak istilah karbohidrat diganti, ada nggak? Ya. Terus ada lagi juga kadang orang yang lucu ya, orang seringkali lucu ketika dia mencoba untuk mengubah esainya dia menjadi bahasa Inggris, diterjemahkan. Itu tapi terjemahannya tuh pakai Indonesia English. Misalkan saya pernah nemu di kedokteran hewan perkawinan kambing ya. Nah, perkawinan kambing ini diganti di bahasa Inggris kan tapi benar-benar translatannya itu sama kayak bahasa Indonesianya. Jadinya the wedding of God misalkan. Jadi itu diganti dalam teksnya dalam bahasa Inggris. Menurut saya itu juga enggak ya memang artinya perkawinan kambing itu maksudnya ngawin kambingnya kan, tapi enggak wedding juga gitu loh. Jadi harus tahu juga ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang itu mungkin terminologinya itu beda total sama bahasa Indonesianya. Nah, terus apa perkawinan kambing tadi? Good matching misalkan itu atau good something ada matching, setahu saya good matching itu ya. Jadi nyamain antara kambing dengan kambing misalkan ya. Ya nggak wedding juga ya. Wedding itu kan sesuatu ada event, ada MC-nya, ada itunya ya. Jadi kan mananya beda jauh gitu loh ya kan. Jadi hati-hati juga kalau menggunakan istilah kalian mau ganti ke bahasa Inggris ya atau bahasa Inggris kemudian di bahasa Indonesia-kan itu juga aneh. Ya. Apalagi yang sering jadi salah ya? Ya tadi, oke. Nanti kita bahas satu-satu lah ya. Nah ini part of speech ya. Intinya kalau sebenarnya sama ya. Kalau bahasa Indonesia ada kata benda, bahasa Inggris ada noun. Sifat jadi adjektif, kerja jadi verb, keterangan jadi adverb. Nah ini kita coba satu contoh ya. Efektivitas. Ini kata apa? Efektivitas pakai V ya, bukan pakai F. Ini saya juga cek juga nih di naskah kalian. Harus benar secara Puebi. Jadi sering-sering pakai kamus. Kalau nggak ngerti jangan ditulis. Jadi kata efektivitas itu adalah kata benda. Oh iya, absennya belum ya? Coba di absen ya. Kata kerjanya apa? Coba dicari di KBBI. Ada kata kerjanya efektivitas. Ada. Coba cepet-cepetan. Siapa yang mau ini? Apa kata kerja dari
efektivitas. Buat KBBI yang resmi ya. Coba kira-kira apa yang bisa lebih cepat nyari apa kata kerjanya efektivitas. Nah, itu tesaurus, Pak. Itu sinonim. Yang KBBI aja. Apa? Bukan, kata kerja. Kata kerja itu berarti dia kalau dalam bahasa Indonesia harusnya kebanyakan itu menggunakan kata depannya apa? Me. Coba ada di KBBI? Ada ya. Efektivitas kata kerjanya adalah mengefektifkan. Ya. Kalau kata sifatnya efektif ya. Bahasa Inggris misalkan development. Ini noun-nya adalah development tetap ya. Verb-nya apa? Kata kerjanya adalah apa? Develop ya, tanpa ada men-nya. Sama kayak better. Better itu apa better? Lebih baik, berarti dia apa? Kata apa dia? Sifat. Noun-nya adalah kata bendanya adalah ada yang tahu? Betterment. Oh, baru tahu kan? Nah, sering-sering cari yang kayak gitu ya. Itu akan memperkaya kosakata kalian. Nah, adjektifnya. Kata sifatnya development apa? Ada yang tahu? Nah, kalau yang kata bahasa Inggris jangan cek ke KBBI ya. Cek kamus bahasa Inggris dong. Coba, ada yang bisa tahu kata sifatnya development apa? Coba, apa yo? Apa? Ada yang dapat? Kata sifatnya, adjektifnya adalah developmental itu kata adjektif iya, tapi maknanya beda sama itu. Karena maknanya politis. Developing atau developed. Develop. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu bisa juga dia dalam bentuk gerund atau dia dalam bentuk ed ya. Develop atau developing. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, developing itu berarti berkembang ya, developed adalah maju. Develop countries ya. Develop saya tulis saja ya. Nah, ini ya. Yang ini adalah kata adjektif ya. Kata sifat, yang ini adalah kata countries-nya adalah benda ya. Nah, developed countries berarti negara maju ya kan? Developing countries berarti negara berkembang. Gitu ya. Bisa dipahamin nggak? Nah, ini kalian cara belajarnya nggak bisa diapain kayak gini, tapi kan sering baca, sering cari. Nah, kalau bisa kalian saling sama teman-temannya atau sama gebetannya juga boleh main tebak-tebakan kata. Jadi biar seru, biar kalian nggak tanya udah makan belum, boring ya. Coba kalian main kata-kata gitu ya. Nah, ini mengubah jenis kata. Ini saya pakai contohnya dalam bahasa Inggris dulu. Coba kalian baca dua-duanya. Kira-kira maknanya sama nggak? Maknanya sama nggak? Sama maknanya. Dia cuma memainkan struktur kalimat ya.
Jadi expectation ya, ekspektasi jadi expected. Tapi di sini dibuat menjadi kalimat apa nih? Pasif kan, are expected, diharapkan ya. Jadi ada ekspektasi bahwa akuntan ya harus mengerti soal hukum pajak. Ini juga sama. Akuntan diharapkan untuk mengerti hukum pajak. Sama, tapi beda kalimatnya. Ini sering parafrase di situ. Jadi mengerti nggak? Saya. Jadi apa di sini yang diganti? Apa aja yang diganti? Bentuk katanya ya, ada expectation jadi expected, knowledgeable jadi no. Apalagi yang diganti? Aktif pasif boleh ya. Apalagi? Subjeknya diganti. Ini dimulai dari there is, ini dimulai dari profesi ya. Jadi diganti. Benar-benar beda tapi maknanya sama. Next. Nah, ini yang kalimatnya agak panjang ya. Ini saya juga kasih yang dalam bahasa Indonesia. Coba dipahamin dulu nih. Coba, ada yang mau terangin nggak apa yang diubah dari kalimat ini? Ya, Mas. Gimana, Mas? Gimana? Kira-kira apa yang berubah dari kalimat ini? Coba. Oke, mungkin ada yang tahu apa yang berubah dari kalimat ini? Ya kalau dilihat mata berubah ya, cuman apa yang berubah itu ya? Apa yang berubah? Subjeknya berubah, ya. Kenapa kok subjeknya ini bisa jadi government? Government apa? Pemerintah. Kenapa kok pakai pemerintah? Nah, ini ada kata ya, untuk mengurangi aktivitas merokok, cukai dari tembakau dinaikkan. Nah, siapa yang bisa naikkan tembakau? Pemerintah. Gak mungkin yang lain soalnya. Makanya dia berani ngasih di government. Jadi bisa juga cara seperti itu, ya. Karena untuk naikin pajak cuman bisa pemerintah yang melakukan. Nggak mungkin misalkan kepala sekolah atau siapa, dokter, nggak mungkin dia. Ya. Kemudian dia ini diganti ya. Excise diganti sama masih ya. Tobakonya sama. Nah, jadi maksudnya nggak harus semua kata itu diubah. Tapi yang penting strukturnya berubah atau ada beberapa kalimat yang berubah, tapi maknanya masih sama. Ini was increase, jadi dinaikkan, atau di sini raise the excise ya. Oke, yang bawah apa yang berubah? Nah, ini saya bilang tadi ya, dalam bahasa Inggris itu agak sedikit rumit juga. Kadang kata-kata gerund, misalnya seperti planning, itu bisa jadi kata benda. Jadi ini maksudnya bukan kata ini ya, bukan kata sifat, tapi benda. Planning maksudnya perencanaan. Ya, jadi kita harus bisa mulai bisa untuk ini ya, membaca baik dari segi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi sama. Nah, ini kenapa di sini ada we di sini? Atau kita? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mbak? Karena yang mengurus itu kayak yang ikut campur dalam urusan itu tuh kita gitu. Karena ada kata our di sini. Our future needs, ya. Jadi di sini kan jadi kata benda kan, kebutuhan masa depan kita. Nah, ini diubah menjadi kita harus merencanakan mungkin masa depan. Jadi gitu ya. Jadi permainannya ada seninya di situ ya. Nah, ini kalimat pasif dan aktif ya. Ini pasif atau aktif nih? The report was presented by her. Pasif ini
Pasif. Yang ini? Aktif. Oke. Ya. Cukup paham ya. Ini juga parafrase. Nah, ini kalau pakai citasi. Tapi kita nggak harus belajar ini sekarang karena nanti untuk UAS saja, untuk esai akademiknya. Jadi untuk artikel opini kalian nggak harus melakukan citasi. Ya. Nah, tadi pertanyaan Mas siapa tadi ya? Agak nyambung kan? Menurut ini ya, caranya gimana? Ya diubah. Caranya seperti ini. Ya. Research indicates that, ya. Tapi Becker-nya nggak muncul. Tapi bisa juga kayak gini, Becker argues that, tapi sama intinya. Listeningnya di situ. Nah, bahasa Indonesia gimana? Kalau yang kalimat satu berarti kayak gimana dalam bahasa Indonesia? Ada yang berani nggak? Gimana kalau ngubah dalam bahasa Indonesia nih? Coba gimana Mbak? Kalau pertama gimana jadinya dalam bahasa Indonesia? Nah, peneliti mengindikasikan. Bukan peneliti kalau saya. Sebuah penelitian, karena kamu nggak ngomongin penelitinya. Kalau penelitinya kamu ngomongin orang yang nulis. Sebuah penelitian mengindikasikan bahwa, nah gitu ya. Kalau yang kedua, nah riset ini juga nggak harus penelitian juga, nggak harus selalu penelitian, bisa juga kata yang lain. Misalkan seperti sebuah studi, ya, nggak pakai penelitian, sebuah studi telah menunjukkan, nah gitu. Jadi diubah. Jadi mainin kata, ya. Nah, yang terakhir dia pakai author prominent ya. Becker berargumen bahwa, nah ini ya. Oke. Sekarang saya coba satu kalimat. Kalau bisa saya nggak harus nunjuk, tapi ada satu orang yang berani untuk nulis di papan soal parafrasa kalimat yang saya tunjukkan di depan ini. Ini bisa dimengerti ya. Oke, saya mulai dari ini. Ada yang bisa maju ke depan untuk mengubah kalimatnya? Oke, ada yang mau maju? Nah, silakan Mbak. Oke, kamu coba tulis satu kalimat. Nanti setelah selesai, kamu berikan ke satu teman lagi, ya. Jadi teman yang kedua itu harus beda dari Mbak. Namanya siapa? Nah, yang kedua harus beda jadi Ajeng. Oke, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Ini baru kalimat simpel ya. Oke, silakan Ajeng kasih satu teman. Terserah Ajeng. Ya, random. Nah, kamu tunjuknya yang bingung, John. Yang mukanya terlihat kurang meyakinkan kok. Nah, oke. Mbak yang kedua nama siapa? Hera. Oke, Hera. Hera harus beda dari Ajeng ya. Nah, ini yang lain sambil menunggu nasib, silakan coba dikerasnya sendiri ya. Oh ya, keren mau maju gitu. Oke, silakan yang ketiga.
Oke. Ini perempuan semua ya. Nanti yang selanjutnya kalau laki-laki ya. Ini emang laki-lakinya dikit ya, cuma 6 berapa orang itu? 7. Emang dikit. Angkatannya emang dikit laki-lakinya. Oh. Oh iya, tadi saya lupa bilang. Sebenarnya dalam membuat kalimat itu paling penting, baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu teman-teman jangan sampai lupa memberikan subjek sama verb-nya. Ada subjek, ada predikatnya. Itu penting. Karena kalau kalimat itu nggak ada subjeknya, itu bukan kalimat. Ya. Oke, yang terakhir laki-laki aja ya. Ya, salam Mas. Oke. Nah, ini saya lupa harusnya di apa namanya? Di Halindia ini harusnya saya namain kata titik ya. Kebiasaan kalau di sekretariat saya lupa ya titik ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Boleh nggak kalau misalkan Britania Raya kita ganti jadi Inggris? Menurut saya nggak boleh. Kenapa? Nah, ini kita juga jadi hati-hati ketika kita mengganti kalimat ya. Kenapa kok nggak boleh diganti Inggris? Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris kan Britania itu United Kingdom ya. Dia terdiri dari 4 negara. Inggris, Skotlandia, Wales, dan juga Irlandia Utara. Oke, yang pertama, Britania Raya mengundurkan diri dari Uni Eropa. Ini boleh nggak? Mananya berubah? Nggak ya, mananya nggak berubah. Britania Raya tidak lagi bergabung. Ya, bukan dari ya, tapi dengan Uni Eropa. Ya. Kok dengan ya? Dalam ya, dalam Uni Eropa. Maksudnya kesatuan ya.
Nah, setelah perdebatan Britania Raya, nah ini apa yang kurang nih? Koma. Setelah banyak perdebatan, ya, Britania Raya memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan Uni Eropa. Ya boleh deh dengan deh, kalau dipikir-pikir boleh dengan atau dalam Uni Eropa, oke ya? Boleh, ya. Cuma ini sama ya. Kalau gini boleh nggak? Britania Raya dikeluarkan dari Uni Eropa, boleh nggak? Kenapa? Nah, karena yang memilih keluar mereka sendiri ya. Jadi kalau kamu ganti dikeluarkan, maknanya jadi berubah. Oke, paham ya? Terus Britania Raya memisahkan diri dari Uni Eropa. Nah, ini boleh juga ya. Kita lihat contohnya. Sama ya. Atau bisa juga ditambahi gini, diperjelas. Britania Raya tidak lagi bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Itu boleh juga. Membership, boleh. Ini boleh nggak setelah banyak perdebatan? Boleh, asalkan kalian tahu memang terjadi perdebatan. Jadi hati-hati. Ini bukan nggak boleh, tapi harus tahu dulu emang banyak perdebatan. Ya. Nah, ini juga bisa. Ini juga bisa. Ya, karena maknanya dia jadi keluar. Oke ya. Oke, sekarang kita tes juga dalam bahasa Inggris. Kalimatnya sama. Tadi siapa yang terakhir? Nah, siapa namanya Mas? Raffi itu juga teman. Ya apa, biar paham ya sekalian. Nah, bisa menggunakan kamus juga boleh. Karena ini bukan ujian lisan. Kalau ujian lisan belum boleh pakai kamus kan, tapi kalau nulis bisa-bisa aja. Oke. Oke, silakan Mbak. Namanya. Ayo coba. Atau mungkin ada yang inisiatif membantu temannya. Ayo, boleh ya durasinya. Ini kita belum latihan nih.
Oke, satu lagi. Tunjuk satu orang dong. Siap. Oke. Gini maju sendiri. Oke. Ya. Kita bahas ya. Saya kira maknanya nggak berubah. Oke, kita buka satu-satu ya. Mirip-mirip ya. Mungkin bukan the tapi a member ya. UK is no longer a member of European Union ya. Nah, kalau get out mungkin kalau dalam bahasa informal get out itu bisa dilakukan. Tapi kalau bahasa resmi ya atau bahasa yang akademik sebaiknya yang lain seperti leave atau quit ya. Itu juga boleh. Tapi maknanya saya nggak apa-apa. Ini juga yang nggak lebih complicated ya. Withdraws ya. Sering buka ATM nggak? Dalam bahasa Inggris. Pernah nggak kalian pakai ATM itu dalam bahasa Inggris coba? Bahasa Indonesia terus ya. Kalau bahasa Inggris pasti ada kata withdraw. Maksudnya apa? Ngambil ya. Keluar ya. Withdraw is EU membership. Ini juga bisa. Justru kalau dalam bahasa Inggris saya bisa lebih banyak kotak-katik kata. Karena bahasa Inggris itu punya vokabuler atau struktur kalimat yang jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Oke, cukup ya. Nah, ini yang sudah saya buat contoh teknik parafrasa yang ambil kalimat panjang. Saya akan dibaca sebentar. Tuh kan? Dia pakai penulis kan? Kenapa nggak hasil kajian mendalam yang telah saya lakukan menunjukkan lebih meyakinkan gitu? Nah, harus penulis. Kurang percaya diri. Kira-kira maknanya berubah nggak? Ini misalkan ulama ini menggantikan tokoh agama ya. Nah, kenapa kok saya pakai sosial dan kultural? Karena saya yakin ini mendapat pertentangan dari para tokoh. Intinya kan sama orang. Kalau sama orang sosial dong. Tokoh agama. Agama itu kan bagian dari kultur. Tetapi dalam dunia akademik, parafrasa itu tidak bisa dipikirkan secara sama oleh setiap individu. Jadi bisa juga dia melihat ini, oh ini maknanya beda. Bisa aja. Tapi yang kita pelajari di sini adalah kita mencoba untuk tetap menjaga maknanya, tapi dengan konteks kalimat yang berbeda. Ya. Nah, ini juga yang panjang dikit. Ini berbeda. Coba kita cari
sinonimnya ya. Misalkan model jadi apa nih? Framework ya. Provide jadi have a clear basis ya. Keren ya jadinya ya. Microeconomic theoretic rational ya. Tapi aslinya microeconomic theory jadi disimplifikasi ya. Have failed ya. Have failed jadi have not proven ya. Ini teaching technique jadi pedagogical technique. Ya bisa juga dalam bahasa Indonesia teknik mengajar jadi teknik pedagogis misalkan, sama aja. Ya. Nah, kalian sebagai akademisi itu harus bisa untuk cari kata-kata yang sifatnya itu lebih advance. Ya. Misalkan menyebarkan, penyebaran. Penyebaran itu apa? Sinonimnya. Diseminasi misalkan. Ya, apalagi? Banyak ya. Perkembangan yang sangat terasa, bahasa ininya apa dalam satu kata? Signifikan misalkan. Perkembangan secara cepat, radikal itu bisa. Jadi orang sosial memaknai radikalisme itu beda. Terus paham dulu, kata radikal itu belum tentu hubungannya dengan agama, hubungannya dengan apa ya, tapi radikal tuh something change very quickly. Gitu ya. Jadi harus benar-benar dimaknai ya. Nah, ini bukan parafrasa. Kira-kira kenapa? Ini bukan parafrasa. Kira-kira alasannya kenapa? Karena ini cuma menerjemahkan. Sama. Ya, ini juga termasuk plagiat. Ini saya juga seringkali ujian, ya, saya benar-benar tahu loh, ujian itu dia itu kalimatnya sendiri atau ini ya. Karena sama kalimatnya. Ini juga termasuk plagiarisme. Karena dia cuma menerjemahkan. Oke, ini beberapa kesalahan dalam parafrasa terakhir nih ya. Yang pertama, dia lupa sumber tulisan dan penulisannya ya, penulisnya. Ngutip tanpa baca teks aslinya. Memasukkan terlalu banyak tulisan asli, ya. Tidak memasukkan informasi penting, informasi pentingnya malah nggak ada. Terus memasukkan sinonim yang berbeda makna. Mengekspansi atau menyempitkan makna, maknanya berubah. Menyimpulkan tanpa cukup memberikan parafrasa atau kurang berhati-hati dalam memasukkan opini, ya. Oke, itu materi sampai hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak?